Shalom dan selamat siang bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas UAS yang diberikan oleh ibu dosen kita. Yang pertama, bagaimana pemahaman Anda tentang teknologi dan media pembelajaran di gereja? Yang pertama sekali harus kita ketahui adalah apa sebenarnya pengertian dari gereja. Gereja adalah berasal dari bahasa Yunani, yaitu eklesia, yang berarti dipanggil keluar menuju terang Allah yang ajaib. Lalu yang kedua, apa pengertian dari teknologi? Teknologi adalah penerapan ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh kreativitas berpikir yang diwujudkan melalui peralatan-peralatan yang diciptakan oleh manusia sebagai sarana untuk mempermudah manusia menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam setiap aspek kehidupannya. Sedangkan media merupakan alat bantu dalam menyampaikan isi pesan yang akan disampaikan kepada penerima pesan supaya dengan mudah dapat dimengerti atau dipahami makna pesan tersebut melalui alat bantu yang digunakan. Nah, teknologi pendidikan ini hadir di tengah-tengah gereja sebagai berkat sekaligus sebagai pergumulan dalam gereja. Jadi, gereja ditantang untuk membenahi dirinya agar lebih bijaksana memanfaatkan segala bentuk alat teknologi dan media yang ada, yang disodorkan ke tengah-tengah gereja untuk menjembatani hadirnya teknologi di tengah-tengah pendidikan. Dan selanjutnya, pendidikan Kristen harus membuat perencanaan strategisnya terkait dalam menyusun kurikulum dan penggunaan media yang berbasis pada teknologi, sehingga gereja dapat mengambil keuntungan di tengah-tengah kehadiran teknologi tersebut. Nah, selain itu, jika gereja adalah wujud nyata, tangan Allah bagi mereka yang terpinggirkan, dan pembela bagi mereka yang diperlakukan tidak adil, maka gereja juga akan menggunakan kehadirannya melalui teknologi dan media pembelajaran ini sebagai kesempatan untuk menuntaskan misinya. Sebagaimana salah satu gagasan Dulles, jika panggilan gereja menekankan pembentukan komunitas Kristen, maka kehadiran teknologi dan media pembelajaran ini akan menjadi objek pelayanan yang semakin penting untuk memelihara koneksi komunalnya. Pemberitaan firman akan selalu menjadi pusat panggilan gereja, dan kehadiran teknologi dan media ini akan selalu membantu gereja dalam setiap proses perkembangannya dan membantu gereja menjawab misi serta panggilan gereja di tengah-tengah dunia. Lalu yang kedua, apa sebenarnya peranan dari teknologi dan media pembelajaran ini di tengah-tengah gereja? Teknologi dan media merupakan hal yang cukup penting di dalam gereja, yang fungsi dasarnya adalah sebagai alat untuk memberikan komunikasi. Komunikasi adalah satu hal yang merupakan menjadi peran penting dalam interaksi manusia. Secara teologi, komunikasi dipahami lebih mendalam. Alkitab memaparkan komunikasi ini memiliki peranan penting dalam interaksi manusia. Dan komunikasi direfleksikan sebagai relasi iman yang nyata dalam kehidupan umat. Kekuatan teknologi media mengambil peran yang sangat penting dalam gereja, dalam pekabaran Injil terkhususnya. Pelayanan gereja yang tidak hanya melalui ibadah dalam gereja saja, namun dapat menggunakan media internet. Pelayanan melalui media internet ini dapat dilakukan misalnya, gereja perlu mengirimkan bahan-bahan renungan harian, artikel, dan bahan-bahan untuk keperluan gereja ataupun pesan-pesan Alkitabiah lainnya terhadap warga jemaat. Lalu, teknologi dan media berperan sebagai sarana berkoinonia. Jadi, dapat membangun antusias jemaat untuk beribadah. Melalui handphone ataupun teknologi ataupun media yang lainnya, gereja dapat membangun hubungan komunikasi, persaudaraan di dalam kasih Kristus terhadap jemaat, baik secara personal, komunal, regional, maupun global. Nah, melakukan upaya kemitraan bersama-sama dengan gereja-gereja dan lembaga Kristen untuk mencapai misi gereja. Jadi teknologi dan media sebagai sarana bermarturia, yaitu sarana menyuarakan kenabian atau sarana menyuarakan suara kenabian, baik bagi warga jemaat ataupun warga masyarakat dan juga pemerintah. Nah, mengadakan jadi melalui sarana bermarturia ini menggunakan media dan teknologi, mengadakan kursus-kursus ataupun pelatihan-pelatihan bagi warga jemaat yang ada di dalam gereja. Jadi begitu saja mungkin peran ataupun manfaat ataupun dampak dari teknologi di dalam gereja. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah hendaklah kita sebagai warga gereja mempergunakan teknologi dan media pengajaran dalam gereja secara bijaksana dan mengambil hal positif yang ada di dalamnya. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih.